Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi an'amana bi kulli ni'am wa bi ni'amihi tatimmus shalihat wa bi ni'amihi tatanazzalur rahamat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa qaidina wa qudwatina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa man ta'a bi da'watih wa man jahada bi jihadi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah la haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin, usini wa iyyakum bittaqwallah laqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna khairal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat Masjid Al-Jannah hafizakumullah, akramakumullah, a'azzakumullah. Kita ada di Jumat pertama tahun 2025. Sampai detik ini kita masih diberikan nyawa, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup. Pernahkah di antara kita merenung? Pernahkah kita bertanya, apa hikmah kenapa kita masih diberikan nyawa sampai detik ini, sementara ada keluarga, teman, tetangga yang lebih dulu diambil Allah berpulang ke rahmatullah, dan kita masih dibiarkan hidup. Hampir di setiap hari HP kita ada kabar duka, kita masih diberi nyawa, kita masih bernafas. Apa hikmah di balik itu semuanya? Ini pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau menjawab, yang pasti karena Rahman Rahim Allah, kasih sayang Allah, kita masih diberikan nyawa sampai detik ini. Beliau memberikan jawaban secara global, ada dua alasan dan ada dua hikmah kita masih diberikan kesempatan menghirup udara dan hidup di dunia ini. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Yang kedua, memperbanyak amal soleh dan ibadah. Jamaah rahimakumullah, syarat diterima ibadah, syarat diterima taubat kita, selain memenuhi syarat itu, yang tidak kalah penting adalah ketika nafas, ketika nyawa masih ada dalam diri kita, ketika nafas ada di tenggorokan, ketika nyawa ada di tenggorokan, sakaratul maut, meskipun 24 jam seseorang bertaubat kepada Allah sampai berbusa-busa, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pernah dicontohkan oleh Allah melalui seorang yang bernama Fir'aun. Kita sering baca siapa Fir'aun, seorang raja yang diktator otoriter. Fir'aun pernah
wajibkan setiap bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh, karena dalam salah satu penafsiran tukang sihir, tukang mimpinya, nanti kerajaan Fir'aun akan dikalahkan, digulingkan oleh seorang laki-laki yang akan lahir. Dan kita semua tahu kuasa Allah, itulah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam yang justru dipelihara di lingkungan kerajaan Fir'aun. Fir'aun yang diktator dan otoriter diberikan istidraj oleh Allah dengan dimudahkan segala urusan dunia, fasilitas semuanya, bahkan dalam riwayat termasuk yang paling lama menjadi raja, paling lama menduduki jabatan kerajaan, dalam riwayat 43 tahun, 42 tahun. Dan selama 42 tahun itu Fir'aun tidak pernah sakit sama sekali, dan semua urusan kerajaan, urusan apapun dimudahkan oleh Allah. Ini namanya istidraj. Istidraj itu hal yang luar biasa, yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang, tapi diberikan oleh Allah kepada orang yang banyak dosa maksiat, apalagi kepada orang kafir. Kalau itu diberikan kepada hal-hal yang luar biasa, diberikan kepada Nabi dan Rasul, namanya mukjizat. Kalau diberikan kepada orang soleh, wali Allah, namanya karomah. Allah memberikan istidraj, hal yang luar biasa kepada seseorang kafir, dimudahkan urusannya, sehat, kaya, macam-macam, padahal banyak dosa, maksiat, itu istidraj. Dan ini dalam rangka ditunggu taubat, ditunggu kalau kafir ya Islamnya, kalau Islam ya ditunggu taubat dan solehnya. Dilulu sama Allah sampai sadar. Kalau sadar alhamdulillah, kalau enggak ya tentu seperti Fir'aun ini. Saking kuasanya Fir'aun, saking mudahnya dalam halnya berbagai hal fasilitas dunia, Fir'aun itu sampai mendeklarasikan dirinya menjadi Tuhan. Yang mengikut Fir'aun diberikan kedudukan, diberikan diangkat jadi ini dan lain sebagainya. Yang nyembah Fir'aun, tapi yang menentang Fir'aun dibunuh. Dan ini yang dialami oleh salah satu staf yang kemudian dikenal dengan tukang sisirnya Fir'aun, yang bernama tukang sisirnya Fir'aun yang kita kenal Masyitoh, wanita pertama mati syahid dalam Islam, yang ketika Masyitoh ini menyisir dan kemudian sisirnya jatuh, kemudian diambil, Masyitoh mengatakan ketika mengambil itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sang anak kemudian bilang, "Bu, apa ada Tuhan selain bapakku?" Masyitoh mengatakan, "Ada." "Siapa?" "Itulah yang menciptakan aku, menciptakan panjenengan, dan menciptakan bapak panjenengan, Fir'aun." Kemudian dilaporkan kepada Fir'aun, dan singkat cerita kemudian Masyitoh dipaksa untuk kembali kepada ajaran kafir dan menuhankan Fir'aun, tapi Masyitoh tetap bersikukuh menjaga akidah itu, dan singkat cerita kemudian Masyitoh dibunuh. Dalam riwayat dilemparkan ke dalam kuali yang berisi air mendidih, riwayat yang lain wajan berisi minyak yang mendidih, dan Masyitoh syahid pertama dalam Islam mempertahankan akidah. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, beliau diciumkan bau harum, dan beliau bertanya kepada malaikat Jibril, bau harum dari mana sumbernya wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengatakan itu bau harum dari kuburannya Masyitoh. Singkat cerita, jamaah rahimakumullah, ketika Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dalam perjalanan berikutnya kita semua tahu satu kali Fir'aun mengejar Nabiullah Musa, dan kita semua tahu Nabi Musa melewati Laut Merah, dan saat itu Allah memerintahkan pukulkan tongkatmu, maka Laut Merah terbelah menjadi jalan.
terbelah dua menjadi jalan dan bisa dilewati sampai di ujung laut, di tepi laut berikutnya. Begitu Fir'aun masuk ketika di tengah Laut Merah itu, maka Allah memerintahkan Nabiullah Musa untuk pukulkan tongkat yang ada di tanganmu. Akhirnya kemudian yang tadi terbelah dua menjadi jalan itu kembali menjadi laut yang tentu berisi air yang deras itu, dan akhirnya singkat cerita Fir'aun tenggelam di Laut Merah itu. Dan saat itulah Fir'aun sesungguhnya bertaubat kepada Allah. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Saya beriman kepada Tuhannya. Dia mengakui kemanusiaannya. Dia mengakui kehambaannya, hamba Tuhan Allah, Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Tetapi terlambat. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah mengatakan innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yughurghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya, kita semua, selama syaratnya nafas belum ditenggorokan, selama sebelum sakaratul maut. Ketika sudah nafas ditenggorokan, ketika nyawa sudah sakaratul maut, maka taubat bagaimanapun 24 jam sampai berbusa enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, hikmah kita masih diberikan nyawa sampai detik ini, dan ini kasih sayang Allah, kesempatan yang luar biasa, jangan disia-siakan. Manfaatkan kesempatan emas, kesempatan yang luar biasa ini untuk banyak istighfar dan bertaubat. Rasulullah sendiri beliau memberikan contoh mengatakan ayyuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ila Allahi fil yaumi sab'ina marrah wa fi riwayah mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Aku Muhammad satu hari tidak kurang dari 70 kali bertaubat, bahkan riwayat yang lain menyebutkan 100 kali. Padahal beliau dosa enggak pernah. Oleh karena itu maka ya kita flashback, kita review kemarin muhasabah 2024, bahkan mungkin akhir tahun dan awal tahun kemarin kita gunakan untuk dosa maksiat. Ini nyawa masih ada dalam diri kita, mari kita benar-benar manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang sudah biarkan berlalu, isi dengan perbanyak istighfar dengan astagfirullah. Tapi kalau taubat, jamaah rahimakumullah, tidak cukup kita mengucapkan saya bertobat kepadamu ya Allah. Taubat itu secara global diterima oleh Allah selain tadi nyawa atau sebelum sakaratul maut, maka sesungguhnya ada 3 syarat secara umum. Yang pertama adalah kita meninggalkan dosa maksiat yang kita lakukan selamanya. Kalau dalam bahasa nikah itu talak 3. Kita tinggalkan selamanya, enggak kembali lagi. Yang kedua adalah nyesel senyesel-nyeselnya. Dan yang ketiga adalah mengisi hari berikutnya sebagai bukti benar-benar taubat adalah dengan tidak melakukan dosa dan kesalahan itu, dan sebaliknya mengisi hari berikutnya dengan amal soleh dan ibadah. Itu kalau terkait dengan salah kita dengan Allah, kita enggak sholat, kita enggak puasa Ramadan, kita enggak zakat kalau padahal sudah mampu dan seterusnya. Tapi kalau kesalahan dengan sesama manusia, jamaah rahimakumullah, 3 itu ditambah dengan 1 lagi, kalau itu berupa hak, kalau berupa barang. Misalnya kita pernah salah dengan tetangga, kita pernah ngambil barangnya, kita pernah ngambil uangnya 5.000, 10.000, maka meskipun kita taubat kepada Allah sampai benar-benar sampai tadi 24 jam, tetapi kalau barang itu belum kita kembalikan kepada beliau yang pernah kita ambil itu, maka Allah tidak akan menerima taubat kita. Jadi harus dikembalikan. Kalau berupa hak, pernah menyakiti, pernah mungkin barangkali kita ghibah, ngerasani, pernah mendolimi dan lain sebagainya, teman, maka kita taubat yang 3 tadi ditambah dengan berikutnya adalah minta maaf kepada yang bersangkutan. Datangi tanpa harus kita sebut mohon maaf saya kemarin begini-begini, enggak. Jadi mohon maaf atas segala salah dan khilaf, mohon dimaafkan dan lain sebagainya. Itu baru Allah bisa menerima taubat kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir, yang kedua tadi adalah dengan mengisi hari berikutnya untuk amal soleh,
meninggalkan dosa semaksimal mungkin dan sekecil apapun dosa itu. Jangan dilihat kecilnya, tapi lihatlah kepada siapa kita menentang melakukan maksiat itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita dosa kecil, tetapi yang kita tentang adalah Allah. Dan kalau itu kita lakukan setiap saat dan sering berulang, kata Rasulullah, la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Maka mari, bahkan Al-Quran di surat Al-Ma'idah 148 dan Al-Baqarah 48 itu mewajibkan kita untuk fastabiqul khairat. Kita hafal, sangat familiar ayat ini. Allah mengulang 2 kali dan tidak ada pengulangan tikror dalam satu ayat. Ketika Allah mengulang sampai 2 kali, kecuali itu sangat penting untuk kita perhatikan. Dalam hal kita beribadah pun Allah mewajibkan kita untuk bersibak, berkompetisi. Kompetisi penting agar nantinya kita bisa sungguh-sungguh, kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Maka di sekolah, kampus, dalam dunia bisnis pun ada itu yang namanya kompetisi, persaingan sehat, lomba. Maka ada di sekolah itu ranking 1, ranking 2, ranking 3, kampus juga demikian, ada IP sekian-sekian itu. Dalam dunia bisnis juga ada persaingan untuk bisa mendapatkan yang lebih baik. Dalam dunia ibadah pun juga fastabiqul khairat dalam rangka untuk memaksimalkan ibadah kita. Rasulullah pernah menganjurkan para sahabat untuk ayo kita bangun masjid, siapa yang mau infak, sedekah, wakaf, monggo. Waktu itu Umar ibn Khattab, sahabat Rasulullah, beliau azam, saya akan infak, saya akan wakaf separuh harta saya, 50% untuk pembangunan masjid yang akan dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat waktu itu. Kenapa? Karena saya ingin untuk mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Selama ini dalam berkompetisi, selama ini dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, saya selalu kalah. Beliau selalu menang. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq adalah orang nomor 1 terbaik setelah Rasulullah, dan beliau adalah khalifah pertama itu. Banyak sekali kelebihan kalau diungkap di sini. Tapi intinya waktu itu Umar ingin untuk mengalahkan dalam hal ini, fastabiqul khairat. Apa hasilnya? Ternyata Umar ibn Khattab kecelek untuk yang kesekian kalinya. Waktu itu Abu Bakar justru infaknya 100%. Beliau infak wakaf untuk pembangunan masjid adalah seluruh hartanya. Kalau beliau punya misalnya 10 miliar, ya diinfakkan 10 miliar. Sampai Rasulullah pun terkagum-kagum. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma tarakta li ahlika. Wahai Abu Bakar, kenapa jenengan itu kok wakaf infak untuk masjid 100% seluruhnya? Apa yang jenengan tinggalkan untuk istri dan anak-anak? Nanti istri dan anak jenengan nanti makan apa? Pertanyaan yang manusiawi ini, logis, rasionalis. Tapi keimanan Abu Bakar As-Siddiq, beliau mantap menjawab, taraktuhum lillah. Istri dan anakku aku serahkan sama Allah. Istri dan anakku aku titipkan kepada Allah, aku serahkan kepada Allah. Dan kita semua tahu Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah miskin. Maka kita butuh fastabiqul khairat. Kita butuh kompetitor. Gara-gara kompetitor itulah nanti kita bisa terangkat, termotivasi, support. Subhanallah, Bapak itu kalau datang ke masjid paling awal. Datang ke masjid nggak pernah telat terlambat, sementara saya kok terlambat terus. Maka besoknya saya harus setidaknya bisa mengalahkan beliau, atau paling tidak ya samalah. Subhanallah, Bapak itu infaknya sekian juta, saya akan minimal sama atau bahkan lebih dari itu. Nah ini fastabiqul khairat, dan mengisi hari berikutnya sebagai wujud kasih sayang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan waktu yang ada mumpung nyawa masih ada. Karena kalau sudah meninggal, di Al-Quran banyak sekali orang-orang itu yang nyesel, tolong kembalikan aku ke dunia, aku akan begini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Di salah satu ayatnya, ketika seseorang akan dicabut nyawanya, ya Allah tunda sebentar, sedetik, sesaat,
Aku akan infak sebanyak-banyaknya. Aku akan sedekah sebanyak-banyaknya. Enggak bisa. Allah sudah mentakdirkan yang bersangkutan mati dan kemudian sudah pindah ke alam yang lain. Maka jamaah rahimakumullah, yuk mari kita manfaatkan nyawa, usia yang masih diberikan oleh Allah ini untuk selain tobat adalah mengisi hari berikutnya dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba sesuai dengan kemampuan kita, banyak baca Al-Quran di rumah, ke masjid 5 waktu jamaah, infak, sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Maka nanti insya Allah kalau Allah mentakdirkan kita mati dalam kondisi seperti ini, insya Allah kualitas kematian kita adalah husnul khotimah, dan semoga nanti dengan itu kita dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna zakatana, Allahumma taqabbal minna sadaqatana, Allahumma taqabbal minna hajjana, Allahumma taqabbal minna umratana, Allahumma taqabbal minna takhasyu'ana wa tadarru'ana, Allahumma taqabbal minna da'watana wa jihadana, Allahumma taqabbal minna khidmatana li usratina, khidmatana li mujtama'ina fi Malang wa ma haulaha, khidmatana li watonina Indonesia wa khidmatana li dinina dinil Islam wa li ummatina ummatin islamiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik dinil Islam ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala istiqamati fi sabilik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.